Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, bro, sis, lanjut. Halo sobat. Gini ya, ini ada pertidaksamaan, maka nilai P-nya ini standar aja sih. Ini tinggal kita sederhanakan terus cari garis bilangannya gitu ya. Ini 2P plus 4. Ini sebenarnya kan sama aja duanya saya keluarin jadi P plus 2 gitu ya. Terus di sini sama aja P min 1 kuadrat. Ini min. P plus 2 kuadrat lebih besar dari 0. P plus 2, P plus 2 bisa dikeluarin? Bisa. Berarti tinggal P plus 2 nya saya keluarkan. Jadi gini, gitu kan ya. Terus mana lagi nih? Yang ininya taruh dalam nih, berarti 2 nya ini taruh dalam juga, P min 1. Kalau ini kali ini kan jadinya ini kali ini jadinya ini, ya kan? Oke, terus yang ini P plus 2 kuadrat, berarti sini min P plus 2. Gitu ya. Oke, ini kurang kuadrat tadi. Sip. Lebih besar dari 0. Oke, berarti ini tetap P plus 2. Yang di dalam ini kita keluarkan. Jadi ini 2 dalam kurung, jadi P kuadrat min 2P gitu kan ya. Min 2P terus plus 1 kurangin P plus 2. Lebih besar dari 0. Oke? Oke, sip. Berarti ini P plus 2. Ini berarti jadi apa coba? 2P kuadrat, ya kita tulis 2P kuadrat gitu ya. Terus ini ke sini min 4E kurangi P jadi min 5P. Oke, sip. 2 kali 1 2 kurangi 2 0 habis. Oke, lebih besar dari 0. Atau kalau difaktorkan lagi berarti P plus 2. Ini kalau difaktorin jadi tinggal P, ya kan? P gini boleh. Terus yang sisanya adalah 2P min 5. Oke, garis besar dari 0. Bikin garis bilangannya sob. Oke, bikin garis bilangannya jadi gini. Pertama dulu nih, ini min 2, kita tulis min 2. Kalau sendirian 0, berarti 0. Ini jadi 5 per 2, berarti 5 per 2. Ya kan ya? Ini positif ya, karena koefisien pangkat tertingginya ini positif. Dikalikan ke sini positif, jadi ini positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta daerah yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Berarti ini dia daerahnya. Oke, dari min 2 sampai 0 lebih besar dari 5 per 2. Berarti min 2, gitu kan ya, lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0. Atau P lebih besar dari 5 per 2. Ngerti ya? Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oh, nggak ada, pintar. Berarti jawabannya yang mana coba? Loh, ini nih kelihatan. Ya kan? Ngerti ya? So easy bukan? So easy. Mudah? Mudah. Semangat terus, sukses buat kalian. Sampai jumpa di kampus impian. Dadah. Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentu saja pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke sobat, nilai minimum dari Z 6X plus 3 dari daerah yang diarsir, ini daerahnya. Sebenarnya tugasnya adalah mencari daerah yang mencari maksimum minimum. Jadi kita harus tahu titik-titik pojoknya ini nih. Oleh saya gambar titik pojoknya tuh ini. 1 titiknya 2 sama 3. Misalnya kasih nama PQR deh ya. P Q sama R misalnya. Oke ya, seperti itu. Di titik manakah maksimumnya gitu ya. Kalau manualnya ya kalian cari satu-satu nih. Ya, cari satu-satu, di sini teh angka min 2 ya. Nah, kalian cari satu-satu, apa namanya? Kalian cari satu-satu titik potongnya nih antara P Q R ya. P berapa, Q berapa, R berapa. Terus setelah ketemu masukkan ke sini. Tapi sebelum kalian mencari titik potongnya harus tahu persamaannya, garisnya satu-satu. Kan lumayan ya. Kita akan cari salah satu titik aja untuk mengetahuinya di mana maksimum minimumnya menggunakan apa? Betul, menggunakan garis selidik. Jadi gini sob. Garis selidik itu
kita dapat dari ini. Dari apa ini? Dari fungsi objektif, yaitu Z sama dengan 6X tambah 3Y. Z-nya diganti angka berapa saja boleh. Misalnya saya ganti dengan angka 6 ya. Kenapa ganti angka 6? Biar mudah dibagi dengan X atau Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Ya enggak? Kalau X-nya dinolkan, Y-nya jadi 2. Kalau Y-nya dinolkan, X-nya jadi 1. Paham ya? Oh, berarti garis lidik itu adalah Y-nya di 2 di sini nih. Y-nya 2, X-nya di 1 di sini. Tarik garis tuh. Gitu kan ya? Tarik garis. Nah, garis ini kita apa namanya? Kita apa ya namanya ya? Kita geser-geser. Jadi gini ya, sebentar. Saya mau bikin contoh buat kalian. Gini misalnya ya, kita bikin garis biru ini, kita bikin geser-geser. Oke, digeser nanti dia paling jauh berarti dia minimum, paling dekat dia maksimum. Ini saya geser nih, kayak gini nih, saya geser-geser ini sejajar ya. Oke, dia kena nih set awal. Ini awal ini yang kena P, berarti P itu minimum. Paham ya? Setelah digeser lagi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, paling ujung R, berarti R itu maksimum. Paham ya? Seperti itu, berarti minimumnya di P, maksimumnya di R. Ngerti sampai sini? Oke, paham ya? Oke, jadi kita dapat bahwa maksimumnya nih, ini berarti ini minimum tadi di P, maksimumnya di R. Ya kan, dengan garis lidik itu bisa maksimumnya langsung ketemu, minimumnya juga langsung ketemu. Berarti untuk mencari titik P itu kita eliminasikan dengan dua persamaan yang ada. P itu kan melalui garis ini. Ini kalau dibikin jadi 1x min 2y gitu kan cara cepatnya ya. 1 ke x min 2 ke y. Berarti 1x min 2y. Sama dengan 1 kali min 2 min 2. Titik ini garis ini dengan garis ini, x tambah y sama dengan berapa nih? Atau 2x ya kan? Tambah 2y sama dengan 4. Oke, tinggal dieliminasi aja, kita tambahin. Gitu ya. Kalau kita tambahin berarti habis tinggal 3x sama dengan 2. Berarti x-nya 2/3. Sip. X-nya 2/3. Ngerti ya? Oke. Berikutnya kalau x-nya 2/3 berarti y-nya berapa? Ketemu. X-nya kan 2/3 tuh. Sini kan. X-nya 2/3. Berarti y-nya berapa kira-kira? Betul, 4/3. Gitu ya. 4/3. 2/3 kali 2 4/3, 8/3 sama dengan 12. Ya sip, berarti y-nya betul, x-nya betul. Tinggal dicari maksimum minimumnya, tinggal dimasukin kemana? Ke fungsi objektif z sama dengan apa? 6x tambah 3y. Tinggal masukin, berarti z sama dengan 6 kali x. 6 kali 2/3. 6 kali 2/3 berapa coba? Ya kita tinggal hitung aja. 6 kali 2/3 gitu kan, ditambah 3 kali 4/3. 6 dikali 2/3, 12 bagi 3, 4. Ini 12 bagi 3, 4 juga saudara. Berarti 4 tambah 4, 8. Cakep. Bisa ya? Sip, itu dia. Berarti minimumnya 8 ternyata saudara-saudara. Bisa ya? Bisa. Semangat? Semangat dong. Oke, sampai jumpa di Kamus Impian. Dadah. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke sobat-sobat, gini ceritanya. Ada suku tengah UT-nya juga 4. Gitu kan, tapi nggak tahu nih suku keberapa gitu ya. Terus diketahui lagi U4-nya adalah berapa ini? U4-nya adalah suku pertamanya 4. Berarti A-nya 4. Dan suku keempatnya adalah 22. Suku keempatnya itu 22. Suku keempat itu berarti apa? Suku keempat itu adalah A tambah 3B. Ya nggak tuh? Ini sama dengan 22, A-nya ketemu 4 ditambah 3B. Berarti 22 kurangi 4, 18. Berarti 3B
sama dengan 18. B-nya berapa? 6. Cakep. B-nya ada, A-nya juga sudah ada. Yang belum tahu N-nya, banyaknya sukunya ada berapa sih yang dimaksud dalam ini gitu kan. Berarti UT. Nah, UT itu rumusnya lah tetap A ditambah N min 1 kali B gitu kan ya. Suku tengahnya 34, A-nya 4 ditambah N-nya nggak tahu yang kita cari kali B. B-nya adalah berapa? 6. Gitu kan ya. Oke, yuk. Berarti ini 34. Nah, N kali 6, 6N. 6 kali min 1, min 6 tambah 4, min 2. Nah, gitu ini 34, maaf. Berarti geser jadi 36. 36 sama dengan 6N. Berarti N-nya betul, N-nya 6. Oke, N-nya 6. N-nya ada, nggak ya, berarti kan jumlah apanya tuh? Jumlah seluruhnya. Cuma jumlah semuanya itu ada berapa? Gitu ya. Karena sudah ada suku tengah, SN itu bisa pakai rumus suku tengah. SN itu adalah N kali UT. Nah, N-nya 6, suku tengahnya berapa tadi? 34. Oke ya. Berarti jawabannya adalah betul. Berapa nih? N-nya 34. Salah. Ini N yang di tengah. N seluruhnya ini kan NT ya, maaf. NT. Berarti suku apa namanya, nomor suku ke tengah tuh N. N seluruhnya. N seluruhnya itu berarti ya dikali 2 tambah 1, dikali 2 tambah 1 kali 2 kurangin 1. Berarti suku tengah-tengah itu cukup 6 gitu loh. Paham ya? Suku tengahnya itu suku 6. Berarti jumlah seluruhnya adalah 11. Gitu, jumlah seluruhnya itu 11. Ini adalah suku ke tengah N dari suku ke tengah. Nah, berarti suku tengah itu nomor 6. Gitu maksudnya gitu. Berarti seluruh sukunya itu ada 11. Gitu ya. Gampangnya adalah ya tinggal kali 2 kurangin 1. Oke? Gitu berarti ini 11. Gitu ya. Dikalikan jadi 3, 7, 4. Saudara-saudara ada nggak? Ada lah ya. Masa nggak ada sih? Sip, cakep. See you. Bye-bye. Semangat. Sampai jumpa di Kampus Impian. Dadah. Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat hebat. Gini ceritanya sobat ya. Ceritanya, Ani memasak di dapur. Dia memiliki 10 liter air. Setiap 40 menit setiap 40 menit dia menuangkan 10% dari airnya dalam panci, ya. Menuangkan 10% airnya ke dalam panci. Oke, terus jika proses memasak membutuhkan waktu selama 3 jam, maka selesai masak sisa air berapa? Jadi gini, menitnya ini, menit ke 0, kita sebutnya menit ke 0 nanti. Ada menitnya, terus ada diambil, ada sisa. Diambil, kok jadi jelek tulisannya ya? Diambil dan sini sisa. Awal-awal ya menit ke 0 nih, diambilnya belum ada, sisa yang tersedia adalah 10 liter, berarti 10.000 ya. 10.000 mililiter, maksudnya gitu ya, 10.000 mililiter. Setiap 40 menit dia menuangkan 10%-nya ya, menuangkan 10%-nya ke dalam panci. Jadi diambil terus masukin ke dalam panci. Oke, paham ya? Jadi ini ada buat kompornya di sini. Ini dimasak gitu kan. Siap 10 menit ambil, masukin ke panci lagi gitu loh. Yang dimasukin ke sini itu 10%-nya. Paham ya? Sip. Terus gitu, setiap 40 menit ambil lagi, setiap 40 menit ambil lagi 10% dari yang tersedia gitu loh maksudnya ya. Berarti menit ke-40 ini pengambilan pertama nih. Berarti 10% dari ini, yaitu berarti
1000. Nah, sisanya berarti 9000 gitu loh maksudnya. Ini dilakukan terus menerus sampai 3 jam. 3 jam itu sama aja berapa? 120 menit ya. Oke, selama 3 jam. Maka selesai masak sisa air adalah, yuk kita hitung. Oke, sini. Ini 80 menit. 80 menit berarti ini kan, berarti yang diambil 900, sisanya 8100 gitu. Terus di 120 menit berarti diambilnya 810. Sisanya berapa nih? 7290 gitu ya. Oke, ini masih 2 jam ya kan. Habis itu 160 menit. Nah, gitu ya. Diambil ini 10% dari ini berarti 729. Sisanya berapa ya? Ini kurangi 729, yaitu berarti 6561 gitu ya. Sip. Terus lagi berarti setelah ini tambah 40 menit berarti 200. Nah, gitu. Diambil lagi 10% berarti 656,1 gitu kan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dia waktunya kan 3 jam. 3 jam tuh di mana? Di sini 3 jam. Nah, gitu. Ini adalah jam. Udah masuk 3 jam di sini. Berarti nggak ada pengambilan lagi setelah ini. Berarti yang terakhir yang mana? Terakhir ya ini dia. Nah, gitu. Kebayang ya? Sip, nggak usah pakai rumus lah ya. Oke, oke. Oke, ngerti ya? See you. Bye bye. Semangat selalu. Dadah. Ini kalau pakai rumus pakai peluruhan bisa ya. Kan ini nggak susah, ya udah pakai ini aja. See you. Bye bye. Semangat sobat. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Halo sobat hebat. Nah, ini ada persamaan apa ini? Matriks seperti ini ya. Ini sama dengan ini tambah ini transpos. Jadi sudah saya tulis gitu ya, tetapi ini udah kita transposin. Jadi ini kalau ditransposin jadinya ini, gitu ya. Sip. Yang dikatakan maka A kuadrat plus A adalah, ya udah, berarti artinya kita bisa langsung hitung ini A kuadrat, ininya 3, ininya 0, ini 6A. Akan sama dengan A tambah 20, sitnya A tambah 20 ya kan ya. Terus berikutnya mana nih? Ini tambah ini, ini tambah ini sama dengan ini. Berarti ini 3, ini 3. Oke. Terus ininya ini tambah ini 0. Betul. Ini tambah ini A kuadrat. Nah, plus 6A plus 5. Nah, salah ya. Ini tambah ini berarti A kuadrat plus 5. Nah, seperti ini. Kebayang ya? Sip. Oke, seperti itu. Yang dipakai mana? Ada 2 sebenarnya, ya. Ada 2 kemungkinan. Pakai yang mana? Terserah. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Maksud yang atas tuh gini loh. Ini itu samanya dengan ini. Nah, gitu. Ngerti ya? Atau yang ini samanya dengan ini. Gitu. Paham? Paham. Pakainya yang mana? Nah, pakainya ya salah satu aja kita cari lah ya. Nggak susah juga sih. Pakai yang pertama misalnya, yaitu A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan A tambah 20 gitu kan. Berarti artinya A kuadrat min A min 20 sama dengan 0. Atau ini A min 5 kali A min 4. Ya nggak? A plus 4. Maaf. A min 5 A plus 4. Sip. Berarti A-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan min 4. Gitu kan? Yang ditanyakan apa? A kuadrat plus A ya? Oke. Yang ditanyakan adalah A kuadrat plus A. Berarti gimana nih? A kuadrat plus A. Berarti 25 tambah 16 yaitu 41.
Oh nggak ada ya. Ya cari yang kedua berarti. Yang kedua itu kita punya ini 6A sama dengan A kuadrat plus 5. Kalau digeser jadi min 6A. Berarti sama aja A kuadrat min 6A plus 5 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti sama aja A min 2. A min 2. A min 1 kali A min 5. Oke, berarti A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan A kuadrat plus A kuadrat ini 1. Ini A kuadrat berarti 25. Berarti 26. Loh, kok nggak ada juga? Oh, bukan gitu ngitungnya. Bukan gitu sob. Nah, ngitungnya tuh gini. Dua-duanya bisa gitu ya. Oke, jadi bukan gitu. Gini. Nih, nah sebelum kesini udah dapat semua kan? Nah, udah dapat semua. Kemungkinan tuh gini. Nah, A kuadrat plus A sama dengan kalau A-nya 5 ya berarti 25 tambah 5 yaitu 30. Ya kan ya? Ada? Oh, ada di sini. Gitu loh maksudnya, gitu ya. Oke, ngerti. Atau misalnya kalau 4 berarti kalau masukin 4 ya 16 min 4 gitu kan. Nah, sama dengan 12. Ayo sob, kok ada 2? Ini hati-hati juga. Ini hati-hati juga. Kok ketemu 12 ada juga nih loh 12. Bukan gitu sob. Ini hati-hati jebakan lagi gitu kan. Jadi kita cari adalah yang apa? Yang berasosiasi atau yang sama. Ini kan berapa ini? Ini kan 5. Ya kan? Ini juga 5. Ya enggak? Berarti sama-sama 5, makanya kita pakai yang 5. Gitu. Ya sehingga nanti dimasukkan ke atas benar, dimasukkan ke bawah juga benar gitu ya. Sip, karena kalau dimasukinnya kita bukan 5, 1 misalnya gitu ya. Nanti 1 itu dimasukkan ke sini. Misalnya benar tapi dimasukin ke atas jadi salah. Paham ya? Sip, itu dia makanya kita ambilnya yang 5. Hati-hati jangan terjebak. See you, bye bye, semangat selalu.